Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seduluran selawase ibadah sauripe apian karo sapa wae. Semoga sedulurku dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan diluaskan rezekinya, dimudahkan jodohnya. Amin. Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada video malam hari ini saya akan menjawab dari pertanyaan sedulur tentang soal syirik ya, dan yang kedua tentang soal santet. Nah, santet ada yang istilahnya sihir, ada yang istilahnya guna-guna, tenun, ya. Terus apa lagi mas? Sihir, santet, tenun, guna-guna, gendam dan lain sebagainya, ya. Wes, terserahlah itu apa kata mereka. Tapi di sini istilahnya kan sama, santet, sihir, ya. Itu kan ngerjain orang secara halus. Penjelasan saya seperti itu. Dan sebelum saya menjawab lebih panjang lebar tentang santet, syirik, ya dan lain sebagainya, sekarang yang pertama saya akan jawab soal syirik. Syirik, pengertian syirik dulu mas ya. Syirik itu simpel saja, biar sedulur jelas dan paham. Syirik itu sesuatu ya. Syirik itu sesuatu yang menyembah selain Allah. Ya. Manusia jika menyembah selain Allah itu dinamakan syirik. Selagi manusia itu menyembah dan memohon hanya kepada Allah, itu tidak syirik. Manusia menyembah pohon itu namanya syirik. Menyembah gunung syirik. Menyembah kuburan itu syirik. Tapi manusia datang ke kuburan kalau ziarah itu tidak syirik. Itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Jika sampean tidak percaya orang meninggal mas ya, kalau orang manusia masih hidup kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal, itu nyambung nggak mas? Nyambung ya. Tapi kalau sampaiannya bagi yang percaya, sampean mati dulu nanti kita doakan, ya pasti nyambung. Itu yang bagi yang percaya harus buktikan, sampean mati dulu nanti kita doakan, insya Allah nyambung. Itu untuk sesama muslim, ya. Tuh. Bener mas? Bener enggak? Nggak bener, nggak percaya, mati dulu kita doakan supaya nyambung. Jadi harapan orang yang sudah meninggal itu adalah sebuah doa sesama muslim, ya. Jadi harapannya itu doa, itu pasti nyambung. Kok bisa mengatakan pasti nyambung, gimana mas? Ya Allah, ya Allah, manusia sama manusia kenal kan, walaupun nggak kenal mas, itu tetap nyambung. Loh sekarang HP loh mas, ini HP. Ini Jawa Timur, saya nelpon orang luar negeri loh mas ya, nyambung kok. Ini bikinan manusia loh HP ini, ya mas. HP itu bikinan manusia, bisa nyambung sampai nelpon ke luar negeri, ya. Apalagi Allah ya, yang maha segalanya. Itu aja simpel ya. Itu contoh dari saya mas. Kemudian di sini saya akan menjawab soal pertanyaan santet mas. Santet itu apa mas? Santet itu melukai seseorang secara jarak jauh. Nah, cara kerja santet itu gini. Santet dan sihir itu emang penangkapan saya itu beda, tapi tujuannya sama. Santet dulu. Santet itu kan bahasa dari Jawa Timuran, ya. Gitu mas. Santet itu keras ya. Keras. Jadi santet itu misalkan sampean ini mau santet, misalkan mau saya santet misalkan. Sebenarnya mudah ini, tapi tidak perlu dicoba-coba ya mas ya, karena tidak ada guru yang mengajari ilmu santet. Tapi caranya itu tahu mas, tahu, tapi kuncinya itu sangat panjang dan besar ya, resikonya itu besar, jadi tidak boleh digunakan. Nggak ada guru yang mengajari ilmu santet. Jikapun orang-orang terdahulu tidak mau mengijazahkan ilmu santet itu kepada murid-muridnya, itu nggak mau mas, paling dipakai sendiri gitu. Itu orang-orang Jawa Timur juga banyak mas yang bisa.
orang Dayak juga bisa, orang Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada, ilmu santet itu ada, tapi jarang ditemui. Ya, Ya. karena kalau tidak benar-benar memiliki dendam yang amarah yang besar, itu dia tahu tidak mau menggunakan gitu loh Mas. Jadi saat-saat benar-benar dindolimi, ilmu santet itu muncul. Ya, bukan karena ini itu ya. Cara kerja santet itu seperti ini sedulur. Ini ya, ini anggap aja sebuah boneka. Ini sampean targetnya yang mau disantet. Ya, target yang mau disantet ini harus tahu namanya dia, nama bapak ibunya harus tahu. Ya, biasanya seperti itu. Tahu nama bapak, nama ibunya, dan nama dia, atau foto sampean gitu. Nah, kemudian sukma. Nah, sukma atau sumpah. Sukma cuman itu ditarik dari jarak jauh. Seret gitu ya, pindahkan ke sini. Ke bonekanya tadi. Nah, saat itulah kemudian si pelaku tadi Mas, ilmu hitam tadi itu mengerjain sampeyan dari jarak jauh. Entah ditusuk atau diongkek gini atau diapa-apain. Nah, gitu. Itu bisa mana? Nah, nanti kalau pagar dirinya si target tadi tidak kuat, maka akan tembus Mas. Tembus sama kerasa. Wah, ada kayak ditusuk ini. Nah, kadang kayak ininya dibengkok kayak gini-gini, ada yang kakinya diapakan gitu. Nah, itu cara kerja santet itu melukai secara halus dengan jarak jauh. Tapi Gitu. sampai mati bisa. Santet itu enggak sampai mati Mas, tapi ada juga sampai mati. Jadi diincepin gini ya, dibiarin terus Mas, kan kesakitan terus, terus menerus akhirnya bertahun-tahun akhirnya meninggal. Dan perlu diingat, hidup dan mati itu hanya di tangan Allah. Jadi nggak usah takut dengan yang namanya santet, gitu Mas. Ya, jika keimanan manusia itu kuat, maka santet itu tidak akan tembus. Ya, sering zikir, sering wiridnya. Karena kenapa Mas? Karena tadi dia menggunakan ilmu hitam. Nah, sekarang itu santet tadi sudah jelas Mas ya. Itu cara kerja seperti itu. Kalau sihir itu gimana? Ya, sihir itu juga, kalau sihir itu mengirimkan. Jadi udah tahu tadi ya, foto sampean di sini udah foto, tapi tidak menggunakan media boneka. Kalau sihir itu cuma foto. Foto ya, foto sampean di sini. Kita meritualkan sebuah, ada bunga, ada dupa, ada entah yang sembelih itu kambing, entah itu sapi, ya toh, entah dupa, ayam, dan sesajen yang lainnya. Itu biasanya orang-orang yang menggunakan ilmu hitam. Bawahnya disiapkan, kemudian dia menghadirkan Mas makhluk setan iblis dedemit bah sembarang itu lainnya. Ya, setan-setan itu dipanggil semua, jin-jin kafir itu dipanggil semua, akhirnya kan dikasih makan kan itu, kasih menyan, kasih apa, semua kan hadir semua. Kemudian semua yang dihadirkan tadi dikirimkan ke foto tadi. Nah, akhirnya kan sihir kan plus beliing Mas, akhirnya kepalanya biasanya itu jadi menembus. Jadi setiap manusia itu ada pengapesannya. Ya, ada yang di mana-mana ada. Saya nggak mau tunjukin kelemahannya manusia ada. Tuh, ya. Akhirnya dia kena sihir, kena gangguan-gangguan itu. Itu bedanya santet sama sihir itu. Jadi gangguan kayak tiba-tiba penyakit apa, sakit apa. Iya, kalau udah sihirnya tadi udah masuk ya. Jadi yang disihir itu tadi kan nyerang terus loh Mas. Nyerang terus sampai dia lemah. Jadi orang setiap sebulan sekali itu pasti ada lemahnya. Itu kalau untuk wanita. Kalau untuk pria, kalau pas badannya capek, lelah, fisiknya gak kuat, langsung kena sihir itu tadi, serangan sihir itu tadi. Nah, tuh. Ya, jelas Mas, bedanya seperti itu, santet dan sihir. Syirik itu apa tadi? Syirik adalah orang yang menyembah selain Allah. Itu yang dinamakan syirik. Selagi orang itu memohon hanya kepada Allah, itu tidak bisa langsung dikatakan syirik. Karena kita memohonnya hanya kepada Allah gitu Mas ya. Bukan sama yang lainnya. Tuh. Santet itu lewat boneka. Sukmanya tadi tarik, kita kerjain jarak jauh. Kalau sihir itu kita langsung mengirimkan makhluk gaib ke
tubuh seseorang tadi gitu. Jelas? Jadi tidak ada mas yang namanya guru itu mengajari ilmu seperti itu, cuma mengasih tahu loh seperti ini toh cara kerjanya gini. Nah, cara menolaknya ini saya kasih tahu sekalian biar sedulur ini ndak usah takut dengan santet atau sihir. Cara menolaknya yang pertama apa mas? Zikir. Ya termasuk itu. Ya. Cara menolak yang pertama kali untuk serangan gaib apapun itu, yang pertama hati sampeyan, hati pikiran pasrah kepada Allah. Ya, pasrah kepada Allah. Kalau sampean udah pasrah kepada Allah, ya, jadi nanti Allah sendiri yang minggirin. Menyelamatkan. Ya, kalau udah pasrah seperti itu, pasrah dulu. Selain udah pasrah, kita zikiran sholawat minimal sehari itu 1000 kali lakukan. Manfaatnya tidak perlu dijelaskan, silakan amalkan aja. Kemudian baca kalimat tauhid 1000 kali dan istighfar 1000 kali. Udah itu. Jamin aman. Jaminan dan kepastian hanya milik Allah mas. Ya. Ya, itu kan berdoa, kita sendiri yang berdoa mohon kepada Allah. Nah, yang ketiga banyak mas. Ya, mau pakai kodam nggak pakai kodam nggak masalah, nggak ada paksaan ya gitu. Nah, kodam itu kalau saat kita lengah mas, ya kadang ada memberi semangat kita untuk berzikir. Nah, mengingatkan kalau kodamnya muslim tadi, misalkan kodam muslim Jawa Putih, itu kan hobinya kodam Jawa Putih itu mas ya, zikiran terus. Contoh kita malas-malasan gini ya, misalkan nyantai di warung kopi, kalau kita misalkan ada kodam Jawa Putih itu ngingetin mas, oh waktunya sholat, buru-buruan itu gitu. Kadang kita pas malas disuruh kayak kudu badan ini kayak mau zikiran. Nah itulah positifnya memiliki kodam. Nah, jadi agak giat untuk ibadah. Positifnya seperti itu. Jadi semua hal baik buruknya itu tergantung si manusia yang tadi untuk menggunakan itu. Oke sedulur, mungkin itu saja dalam penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sedulurku sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sedulurku dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Mohon bantuannya sedulurku untuk subscribe video ini dan bagikan ke sedulur yang lainnya. Terima kasih.